Halo guys, jumpa lagi dengan saya Syam gue. Ini adalah Syam Viko yang hari Senin kemarin tanggal 7 Juli. Ini saya buat dini hari tanggal 8 Juli gitu ya. Jadi sebelum pasar dibuka. Kemarin tuh naik 33,33%. Kalau kita lihat di sini, ini adalah analisa dari sistem saya. Targetnya 197, memang sudah mendekati jenuh. Ini adalah harga teoritisnya. Tapi kita akan perhatikan kenapa saham ini naik. Pertama-tama kita akan cek rekor beritanya. Sampai di sini ini sudah cukup jauh ya. Di antara Juli sampai April 2000, Juli 2004, April 2020 praktis nggak ada kegiatan yang mencolok gitu ya. Hanya saja di sekitar Juni 2004 RUPS memutuskan tidak ada dividen. Jadi ini penting sekali kadang bahwa keuntungan yang ada itu artinya dikonversikan menjadi harga saham. Itu sebabnya begitu diputuskan tidak ada RUPS, harga sahamnya cenderung naik. Jadi masih wajar dan terjadi fluktuasi. Kemudian berita hotnya ada di Juni lagi, tapi 2025. BTN resmi beli Bank Victoria. Jadi ini BTN ini spin off BTN Syariahnya dengan cara membeli Bank Victoria Syariah ini dari BVIC dan Vico senilai 1,6 triliun. Jadi Bank Victoria dengan Victoria Investama ini sebenarnya satu grup gitu ya. Otomatis dia mendapatkan dana segar walaupun kehilangan unit bisnisnya itu biasanya memang terdampak positif. Tapi kalau kita lihat ya, antara Juni sampai hari ini kemarin tuh ya naik 33% itu ada lagging time sekitar 1 bulan lebih sedikit. Jadi di sini adalah saya pastikan bahwa inilah kekuatan dari trading berdasarkan berita dan saya adalah pengumpul berita yang terbaik. Jadi semua berita di sini tercermin dengan harga saham di sebelah kirinya. Ini adalah harga saham saat berita dikeluarkan sehingga kita bisa men-tracing tiap berita itu bagus atau tidak. Dampaknya itu dari ini. Karena tidak semua aksi korporasi itu terdampak besoknya gitu ya. Sebagian besar antara 2 minggu sampai 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi seperti Vico ini mungkin sekarang ini baru dapat bayaran pembeliannya karena beli seperti ini tentu saja bukan hari ini beli besok dibayar gitu ya. Jadi itu dan itu juga harus tercermin dari public expose dan sebagainya. Jadi publik itu nggak tahu proses di dalamnya pastinya. Tapi kita bisa mengantisipasi dengan keadaan seperti ini. Kemudian kita akan cek dulu bagaimana sih karakteristik saham ini selama 4 tahun terakhir gitu ya. 4 tahun kenapa? Kalau kita lihat 1 bulan itu hanya pasal segini saja. Nggak ada informasi apapun juga. Tapi kalau kita lihat seperti ini, kinerjanya memang cukup bagus ya. Total asetnya naik, liabilitasnya naik. Yang merah ini total aset, ini ya total aset. Yang kuning ini liabilitas. Bank itu liabilitasnya tinggi itu bagus karena ini adalah dana masyarakat. Artinya bisa mengkolek dana masyarakat dengan baik dan yang sian ini hijau kebiruan ini, biru kehijauan ini adalah ekuitasnya. Ekuitasnya juga stabil, bagus, cenderung naik walaupun tipis ya. Dari 3,5 triliun di tahun 2022 sekarang menjadi 5,1 triliun. Jadi naik hampir 40% ya, cukup bagus kalau dilihat dari kinerjanya dan walaupun secara pendapatan utamanya sebetulnya juga
naiknya tipis banget gitu ya. Tapi nggak masalah, memang karakteristiknya yang seperti ini. Dan perhatikan bahwa hari ini dia naik 33%. Apakah kemungkinan dia akan naik lagi? Perhatikan di sini. Tipenya ini adalah runcing-runcing gitu ya. Dan koreksinya cukup dalam. Jadi kalau prediksi saya hari ini dia akan berfluktuasi tajam gitu. Akan minus sebentar, naik lagi atau naik kemudian minus, itu sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi 2-3 hari setelahnya gitu. Sampai hari Jumat ini karena ini masih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu bisa jadi sangat fluktuatif sekali karena dipicu hari ini. Karena kalau kita lihat di chartnya ya, chart pendeknya, kita jadi tahu sebelumnya dia itu datar saja, tidur, cenderung tidur gitu ya, kemudian melesat ini akan menjadi, disinilah skill kita sebagai trader short gitu ya, jangka pendek bisa ya 5-4% sampai 10% bisa keambil gitu ya, atau sebaliknya justru rugi. Jadi memang saya tidak menyarankan karena itu memang hanya untuk yang berpengalaman saja dan harus dilihat time frame yang pendek gitu ya. Karena kalau kita main seperti itu time frame-nya 1 hari ya kemungkinan besar akan kepleset gitu ya. Seperti itu. Kita lihat finansialnya sekarang. Ini Bank Victoria ya tadi yang mungkin belum tahu. Bank Victoria, Vico. Oh, bukan Bank Victoria, sorry. Victoria Investama. Kalau Bank Victoria itu BVIC. Sekarang kita lihat finansialnya. Nah, ini Victoria Investama Tbk. Victoria Investama Tbk kalau kita lihat di sini total asetnya naik cukup bagus. Rata-rata per kuartalnya naik 2,41%. Sedangkan di kuartal terakhir memang terjadi penurunan. Jadi, tapi kalau kita lihat Q1-nya ini, sejak laporan keuangan Q1 2025 terbit, dia sudah naik 27,15%, cukup tinggi sekali. Ya, 1/4 lebih ya, di atas 25%, lumayan. Dan itu laporan keuangannya muncul di 30 April 2025. Laporan keuangan berikutnya akan muncul Juli tanggal 29. Jadi ini sudah 69 hari, 70 hari sejak laporan keuangan muncul dan sudah naik 25%. Jadi seperti itu. Karena kita lihat juga definisinya juga positif. 2 kuartal terakhir ini bisa dibilang cukup membaik gitu ya. Return on equity-nya juga bagus, net income-nya 4 kali konsisten positif, jadi bagus sekali. Kalau kita lihat to price-nya, ini adalah targetnya ya, yang ditulis di note tadi, 197, sekarang 192. Jadi memang tipis saja, tinggal 3% saja. Kalau kita lihat, sisanya masih ada 3% dan itu fluktuatif. Tapi selalu ada kemungkinan dia break di targetnya. Jadi memang harus dilihat menit per menitnya ketika kita main seperti ini. Jadi saham-saham seperti ini adalah soal jam terbang, soal pengalaman gitu ya. Kalau kalian belum pernah main yang tikungan-tikungan seperti ini ya dilihat aja. Jadi nanti kalau pasar dibuka silahkan dilihat bagaimana fluktuasi harga Vico ini di time frame yang paling kecil. Karena itu kita bisa belajar banyak, bisa ya kalau mau main 1-2 lot gitu kan nggak seberapa harganya gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu saja sebenarnya seperti itu. Supaya kita, karena bagaimanapun juga learning by doing itu penting.
Kalau kita hanya mengira-ngira, nggak masuk sungguhan, nggak ada duitnya, itu beda sekali dengan kalau kita masuk dengan ada duitnya. Karena di situ ada duitmu, di situ hatimu ada. Jadi kalau kita nggak naruh duitnya, ya kita nggak serius. Seperti itu bisnis. Jadi untuk berita, yang langganan berita itu sedang saya siapkan supaya komprehensif gitu ya. Karena ini pertama kali saya mau jualan berita, otomatis saya siapkan kalau nanti ada yang curang gimana dan sebagainya. Jadi semua sistem saya bikin sendiri, jadi pasti secure dan sangat-sangat secure. Oke, thank you sampai saat di sini analisa saham Biko. Di sini sebenarnya ada banyak cat-cat yang lain gitu ya, tapi cukuplah ini untuk saya sendiri saja. Ini beda untuk seperti itu. Jadi memang seperti itu. Thank you, see you next time. Jangan lupa simulasikan saham Biko hari ini supaya kalian bisa tahu bagaimana deg-degannya main saham secara profesional. Thank you, see you next time.